Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part keempat dari alur cerita manhwa yang berjudul Dragon Master, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, saat setelah Minglang kembali ke kampung halamannya di kerajaan Naga Awan, Minglang langsung membuat kekacauan saat mendengar sepupunya Zutong dibunuh oleh Klan Zonglin. Tidak hanya itu, Minglang juga membuat masalah dengan keluarga kerajaan yang pada saat itu ingin membela Klan Zonglin. "Tuan Zhu, tuanku pingsan, tolong lepaskan kami." "Pergilah." "Ziolang, terima kasih. Jika Zutong tahu bahwa saudaranya mendukungnya, dia akan bahagia di sana." "Tapi Ziolang, kamu sudah menyinggung keluarga kerajaan dan klan Zonglin." "Jangan khawatir Bibi, aku punya jalanku sendiri." Singkat cerita, setelah menghukum putra dari Master Klan Zonglin dan mengancam keluarga kerajaan Nona Zhao, Minglang pun pergi menuju ke halaman keluarga Klan Zhou. Di sana pada saat di tengah perjalanan itu, Minglang bertemu dengan ayahnya yang merupakan pimpinan dari Klan Zhou. "Hai ayah, setelah kehilangan basis kultivasi, kamu masih memiliki kehidupan yang nyaman dan melupakan urusan keluarga. Menjalani kehidupan bebas bersama wanita cantik, bikin iri saja. Mereka adalah anggota tim Dragon Tamerku. Dia adalah Divine Ordinary dari kota Zulong bernama Nandingsa. Dan yang satunya lagi adalah manajer Dragon Tamerku, bernama Feng Nian." "Apa? Kau menjadi Dragon Tamer? Apa kau tidak memandang klanmu? Saat kau mau pedang aku mendukungmu. Sekarang setelah kehilangan kemampuanmu itu, kau memilih menjadi Dragon Tamer? Kau tidak malu menjadi Dragon Tamer, tapi mengapa kau tidak mau menjadi casting art?" "Ayah, sebenarnya aku juga belajar casting art. Aku membuat baju besi untuk nagaku." Tapi pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Ayah Minglang merasakan hawa keberadaan dari seseorang. "Siapapun itu, cepat keluarlah." Qin Yang menghadap patriark. Ternyata dia adalah utusan dari Ayah Minglang yang ditugaskan untuk menghukum Inusi yang telah membunuh Zutong. Tapi karena Minglang sudah melakukannya di aula berkabung, maka Qin Yang tidak perlu turun tangan lagi. Singkat cerita, setelah mereka berbicara banyak, Minglang pun mulai mengatakan maksud dan tujuannya datang ke klan Zhou ini. Dan setelah mendengar penjelasan Minglang, Ayah Minglang pun setuju untuk mengakui kota Zulong sebagai milik sekte klan Zhou. Hal itu karena kota Zulong menyimpan banyak peninggalan kuno yang belum ditemukan, bahkan gerbang naga kuno. Namun untuk bisa mencapai itu semua, sekte klan Zhou harus berada di puncak dari 6 sekte besar. Karena pasti banyak kekuatan besar yang juga ingin menginvasi kota Zulong. Dan alasan lain mengapa Ayah Minglang menyetujui permintaan Minglang adalah karena dari dulu klan Zhou membenci perbudakan. Intinya sekarang Minglang harus mengikuti kompetisi dan memenangkannya, agar sekte klan Zhou dapat berada di posisi puncak dari 6 sekte benua pengadilan besar. Singkat cerita, setelah beberapa hari Minglang berada di benua pengadilan besar, saat menunggu kompetisinya dimulai, Minglang juga menyelidiki tentang motif dibalik dibunuhnya Zutong. Dan ternyata setelah Minglang bertanya pada wanita yang bernama Lumin Er, Minglang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ceritanya waktu itu Lumin Er yang merupakan wanita dari halaman luar klan Zhou datang ke istana naga kuno untuk magang. Dan suatu hari di jalan, Lumin Er bertemu dengan seorang murid magang bernama Zhao Yi. Dan karena ibunya adalah seorang keluarga kerajaan, Zhao Yi berbuat seenaknya pada Lumin Er. Tapi perbuatan Zhao Yi waktu itu dipergoki oleh Zutong. Dan tanpa basa-basi, Zutong langsung mengajar Zhao Yi. Karena insiden itulah Zhao Yi menaruh dendam pada Zutong. Zhao Yi mengatakan pada teman-temannya dari klan Hao bahwa barang siapa yang bisa membunuh Zutong dalam kompetisi,
maka akan diberi hadiah buah spiritual. Mengetahui hal itu, Minglang pun menjadi sangat marah. Mereka semua harus membayarnya saat kompetisi nanti. Dan kemudian saat Minglang kembali ke kediaman klan Zhou, Minglang juga meminta Nalingsa untuk ikut serta dalam kompetisi. Mengingat Nalingsa cukup kuat untuk membantu Minglang dalam kompetisi itu. Beberapa hari pun berlalu. Kini tibalah di mana kompetisi itu dimulai. Dan kompetisinya diselenggarakan di Istana Kekaisaran. Dengan aturan yang mana akan ada 100 orang di setiap rondenya. Dan cara agar dapat lolos di ronde pertama gelombang ketiga ini yaitu dengan cara bertahan dan berdiri di arena sampai waktu yang ditentukan habis. Berapa banyak ronde yang telah dicapai oleh klan Zhao dan klan Zonglin? Ronde ketiga, mereka sudah menjadi terkuat di kompetisi ini. Baiklah, saatnya menggerakkan otot dan tulangku. Minglang dan Nalingsa pun pergi ke arena pertarungan. Hoi, pemakan anggur. Hah? Jika kau tidak pergi jauh-jauh dari sini sekarang, kau tidak akan memiliki kesempatan dalam sekejap. Kenapa aku harus bertemu dengan orang-orang aneh dan bodoh di mana-mana? Ronde pertama dari game ketiga pun resmi dimulai. Aku telah mengingatkanmu. Sekarang, apa kau mau mundur dari atas arena dengan kemauanmu sendiri? Atau, apa kau mau aku memukulimu hingga cacat dan pensiun? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Bodoh sekali. Shadow Dragon, bunuh dia. Hah? Ini... Shadow Dragon itu pun dapat dikalahkan oleh Seobeki hanya dengan menggunakan sedikit gerakan kecil dari cakarnya. Sekarang apa kau ingin mundur atau aku yang memukulimu hingga cacat dan pensiun? Maafkan aku akan mundur dalam kompetisi besar ini. Orang itu berubah 180 derajat seperti serangga dan cacing. Kemudian setelah itu Minglang pun mengeluarkan semua naganya. Great Black Fang, King Zhao, Seobeki. Sebelum waktu berakhir, singkirkan semua orang selain Nalingsa. Pertarungan mereka pun dimulai. Sedangkan di sisi lain di bangku penonton VIP, kita diperlihatkan pangeran kerajaan klan Zhao, yaitu Zhao Yinge. Kemudian keluarga kerajaan Zhao, yaitu Zhao Yi, dan kemudian Inusi dari klan Hao. Mereka semua sedang membicarakan Minglang. Tanpa diduga Zhu Minglang mampu mengalahkan Zhen Yu Samali seperti itu. Sepertinya orang ini akan masuk ke babak berikutnya. Zhu Minglang itu, tunggu sampai aku mendorongnya ke peti mati Zutong dan membiarkannya tidur sama seperti Zutong. Jangan khawatir. Di babak berikutnya kami akan memanggil beberapa orang yang bisa diandalkan. Dan kami pasti akan membunuh semua naganya. Membunuh naganya ya. Tampaknya pangeran kerajaan dari klan Zhao menyimpan dendam pribadi pada Minglang. Sedangkan kemudian di arena pertandingan, naga-naga Minglang telah berhasil mengalahkan beberapa naga lawan. Gila, ini pertarungan yang sangat seru. Jangan kecewa. Kalah dari Zhu Minglang bukanlah hal yang memalukan. Zhu Minglang? Siapa dia? Aku belum pernah mendengarnya di bidang Dragon Tamer. Dikatakan bahwa dia keluar dari murid sekte pedang Yosan pada usia 15 tahun. Dia sangat kuat. Bahkan beberapa karakter paman di sekte pedang Yosan bukanlah tandingannya. Dan dia juga sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Tak disangka aku bertemu dengannya di ronde pertama ini. Aku benar-benar sedang tidak beruntung. Jangan khawatir junior. Meski dia kuat, di ronde berikutnya seniormu ini akan mengalahkannya. Singkat cerita, batas waktu pertandingan pertama game ketiga ini pun berakhir. Dan yang masih bertahan di arena adalah Zhu Minglang, Nalingsa, kemudian nomor 9 dan nomor 77. Mereka berempat pun berhasil lolos dan berhak mengikuti ronde kedua.
melawan pemenang dari ronde ke-1 game sebelumnya. Dan pertandingan berikutnya akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Kemudian di malam hari di ruang klan Zhu, Minglang yang sedang makan malam bersama ayahnya membahas tentang persiapan untuk menghadapi ronde berikutnya. Ayah Minglang pun mengatakan bahwa setelah mereka klan lain melihat pertandingan Minglang hari ini, semua klan telah memutuskan untuk bersatu melawan Minglang. Mendengar hal itu, Minglang pun memiliki sebuah ide, yaitu Minglang ingin agar ayahnya membuat taruhan dengan klan utama lainnya. Karena jika mereka bersatu, maka mereka pasti yakin akan dapat mengalahkan Minglang di kompetisi. Dengan begitu, mereka tidak akan menolak taruhannya. Dan Minglang meminta kepada ayahnya agar yang menjadi taruhannya adalah sumber daya utama dari setiap klan utama. Tapi jika kita kalah taruhan, bukankah kita juga akan menderita kerugian yang besar? Ayah, apa kau tidak percaya dengan kemampuan anakmu ini? Tapi bahkan jika kita kalah pun dan mereka berhasil mendapatkan sumber daya terpenting klan Zhu, yaitu berbagai tambang logam, mereka semua yang buruk dalam kemampuan casting art, mereka masih harus mengemis casting art pada kita, yang merupakan casting art terbaik di benua pengadilan besar ini. Pada saat itu, meski tambangnya tidak ada di tangan kita, mereka masih membutuhkan jasa kita. Kita hanya perlu memeras mereka dengan menaikkan biaya casting lebih tinggi. Hahaha, bagus. Sejak kapan kamu menjadi begitu licik? Hehe, menurutmu siapa ayahku? Benar-benar dua rubah tua. Kekuatan lain sangat tidak beruntung. Singkat cerita, ayah Minglang pun menyetujui permintaan Minglang. Dan untuk mendukung rencana Minglang itu, ayah Minglang mengajak Minglang pergi menuju ruangan casting klan Zhu. Dan kemudian menunjukkan pada Minglang teknik casting prasasti, yang mana teknik itu dapat membuat bahan logam biasa menjadi luar biasa kuat. Jadi armor yang dibuat dari logam itu juga akan menjadi begitu luar biasa kuat. Dan ayah Minglang akan membuatkan beberapa armor untuk Minglang dan naga-naganya. Mengetahui hal itu, Minglang pun sangat senang. Karena dengan kekuatan yang dimilikinya dan naga-naganya sekarang, kemudian ditambah dengan armor yang kuat, Minglang merasa akan dapat membuat klan Zhu berdiri di puncak. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Sekarang tibalah di mana ronde kedua dari kompetisi besar terakhir dimulai. Yang mana dalam ronde kedua game terakhir ini, peserta dari game ketiga akan bertemu dengan peserta dari game sebelumnya. Dan bagi yang berhasil menang dalam ronde kedua game terakhir ini, mereka akan menghadapi peserta-peserta kuat di ronde ketiga game terakhir. Gong pertandingan pun berbunyi. Para peserta mulai memasuki arena pertarungan. Kakak, semangat! Kamu harus membalaskan dendam adik perempuanmu. Jangan khawatir, aku akan membereskan Zhu Minglang. Hah? Apa itu sekte catur? Kalian lanjutkan, aku akan mundur dari pertandingan ini. Ternyata pangeran kerajaan Zhou telah menghasut Ge Feijun agar bergabung dengan sekte klan lain untuk melawan Minglang. Sehingga sekarang Minglang benar-benar dikepung oleh seluruh sekte klan. Jadi sekte catur juga ingin menargetkanku. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Ging Zhao, keluarlah. Sial, naga Minglang terlihat semakin kuat. Aku khawatir naga itu memiliki kekuatan setara Dragon Lord tingkat atas. Ging Zhao, mulailah. Ging Zhao pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Mengeluarkan kayu-kayu dari ubin arena. Menghajar naga-naga lawan. Dan kemudian merubah arena itu menjadi hutan. Tolong. Kalau berani turun ke sini Zhu Minglang. Seperti yang kau mau. Aku turun. Hahaha, kau sangat baik. Langsung turun setelah aku mengatakannya. Tapi, terima ini.
Dasar buta. Tolong, lepaskan aku. Gu Faijun pun tertangkap. Tapi diam-diam di belakang Minglang ada peserta lain yang sedang mengincarnya. Hahaha, pergilah ke neraka. Dasar orang-orang bodoh. Gawat, itu serangan balik jiwa. Dia terlalu kuat, aku harus lari. Singkat cerita, Minglang dan naganya King Zhao berhasil mengalahkan semua peserta di arena ronde ketiga babak terakhir ini. Dan hal itu membuat pangeran kerajaan semakin kesal. Melihat pangeran kerajaan kesal melihat Minglang menang, Minglang pun berkata, nyawa dari saudara laki-lakiku tidak cukup dilunasi oleh segelintir orang lemah seperti ini. Zhao Yinge, sebaiknya jangan bilang kau terkait dengan masalah ini. Jika tidak, Zhu Minglang ini tidak akan keberatan membuang tangan dan kaki palsumu itu. Berarti rumor tentang Zhu Minglang itu memang benar adanya. Dia pada usia 16 tahun telah mengalahkan Dragon Tamer dengan level Dragon Lord. Dan kemudian setelah itu memotong tangan dan kaki pangeran. Ini berita besar. Zhu Minglang. Singkat cerita, setelah pertandingan ronde ketiga ini berakhir, Minglang pun kembali ke kediamannya. Dan beberapa hari pun berlalu. Kini tibalah pertandingan terakhir dimulai. Dan karena adanya tambahan taruhan untuk pemenang kompetisi ini, maka pertandingan ronde ketiga babak terakhir ini diselenggarakan di kota Jing'uan. Dengan sistem pertandingan yaitu setiap sumber daya dari kekuatan utama akan dibagi menjadi beberapa gulungan dan kemudian disebarkan di beberapa tempat di kota Jing'uan ini. Para peserta kompetisi tinggal mencarinya dan kemudian setelah mendapatkannya, para peserta diwajibkan menyalakan obor bambu yang ada pada setiap gulungan dan setelah itu membawanya ke hakim untuk diklaim. Tetapi pada saat perjalanan membawa gulungan itu ke hakim untuk diklaim, peserta lain diperbolehkan untuk merebut gulungan itu dari peserta lainnya. Dan pertandingan pun dimulai. Minglang dan Nalingsa pun berjalan memasuki kota Jing'uan. Di sana nampaknya ada pertempuran. Ayo kita lihat. Aku yang melihatnya lebih dulu. Mana boleh kamu mendapatkannya? Kekanak-kanakan sekali. Ini kompetisi, siapapun dapat merebutnya. Jadi kamu masih ingin bermain dengan prinsip siapa yang datang pertama dilayani. Mengetahui bahwa mereka sedang merebutkan gulungan sumber daya utama, Minglang pun langsung memerintahkan Xiao Beqi untuk maju dan mengambil gulungan itu dari atas patung. Dan kemudian memintanya membawa kembali kepada Zhu Minglang. Ternyata setelah dibuka, kota itu berisi gulungan hak milik akta tanah kota Runyu. Gawat, itu akta tanah kota. Kau, sebaiknya serahkan kota itu, atau kami dari keluarga Lun akan mematahkan gigimu. Zhu Minglang, apa keluarga mereka adalah salah satu kekuatan utama di benua pengadilan besar? Benar, aku pernah berhadapan dengan salah satu dari paman mereka. Mereka cukup kuat dengan kemampuan unik yang dapat membuat tubuh mereka kebal terhadap senjata tajam. Penipu, dengan tubuh kecil itu, mana mungkin kau pernah berhadapan dengan paman kami? Tidak, orang itu adalah Zhu Minglang. Kita tidak mungkin bisa menghadapinya. Ayo lari. Peserta dari klan lain pun ketakutan dan langsung pergi menjauhi Minglang. Tapi sedangkan peserta dari keluarga Lun langsung menyerang Minglang dengan kekuatan penuhnya. Tapi Minglang dengan mudahnya membekukan mereka dengan kekuatan sihir es milik Xiao Beqi. Aku tidak memiliki ingatan yang panjang. Jika kakak seniormu saja bukan lawanku, maka jangan harap dengan hanya tekad saja kau bisa mengalahkanku. Singkat cerita, setelah mendapatkan satu sumber daya utama klan, Minglang pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari sumber daya utama milik klan lain. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanannya King Yang datang menghadap. Dia melaporkan bahwa Zhao Inusi dan orang-orangnya telah berkumpul untuk bersiap menyerang Minglang.
Mereka berkumpul di hutan beringin tempat gulungan Akta Lembah Naga berada. Xiaoxi, Inusi, dan orang-orangnya berencana menjebak Minglang di sana dengan cara memancing Minglang untuk datang ke hutan itu. Kemudian membangunkan lebah beringin yang sangat ganas untuk menyerang Minglang. Mengetahui hal itu, Minglang pun bergegas menuju hutan itu. Dan setelah sampai di hutan itu, Minglang pun meminta kepada Nalingsa untuk membangunkan lebah beringin itu dengan kekuatan Divine Ordinary milik Nalingsa. Akibatnya Xiaoxi, Inusi, dan orang-orangnya yang tepat berada di bawah sarang lebah itu langsung diserang oleh lebah beringin itu. Cepat lari! Sial, siapa yang berani menjebak kita? Bagus, aku akan mengejar Inusi. Nalingsa, kamu tetap di sini untuk melihat situasi dan mencari kesempatan mendapatkan gulungan Akta Lembah Naga. Minglang pun pergi mengejar Inusi. Sedangkan di sisi lain, Inusi lari menuju sebuah aula untuk bersembunyi dari kejaran lebah beringin. Kalau sampai ketahuan siapa yang mengusik lebah beringin itu, aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Yo, bagaimana kabarmu di sana? Suara ini, Zuminglang. Tempat ini tidak buruk juga. Jika ayahmu merindukanmu di masa depan, dia bisa datang ke aula leluhur ini untuk berdoa. Zuminglang, jangan terlalu sombong. Kau jangan berpikir bahwa aku takut padamu. Kau yang lakukan atau kupotong sendiri. Inusi yang ketakutan dan terdesak langsung mengeluarkan naganya, yaitu Ship Demon Purple Dragon. Hahaha, Ship Demon Purple Dragonku ini adalah Dragon Lord tingkat atas. Tanpa kultivasi pedangmu kau hanya sampah Minglang, tidak akan bisa mengalahkanku. Begitu ya, mari kita lihat. Apa? Wah, mustahil. Bukankah dia sudah kehilangan kekuatan pedangnya? Bagaimana bisa? Bahkan jika aku seorang sampah, membunuh penjahat sepertimu adalah hal yang mudah. Tolong, jangan bunuh aku. Dalang dibalik kematian Zutong adalah Zhou Yinge. Dia yang telah merencanakan semua ini setelah anggota keluarganya Zhao Yi dihajar oleh Zutong. Seharusnya kau memikirkannya sebelum terlibat dengan semua ini. Sekarang sudah terlambat untuk memikirkannya. Aku akan memberimu sebuah rahasia, tapi tolong biarkan aku hidup. Coba mari kita dengarkan. Benua Lisuan, dokumen otoritasnya juga ada di kompetisi ini. Dokumen itu ada di puncak makam 9 tentara. Di sana juga ada sumber daya spiritual yang berharga. Setelah mendengar itu, Minglang pun pergi menuju puncak makam 9 tentara. Minglang juga menepati janjinya tidak membunuh Inusi. Tetapi Minglang tetap membiarkan pintu aulanya terbuka, sehingga lebah beringin tadi masuk dan menyerang Inusi. Tidak, Minglang, aku tidak akan melepaskanmu meski aku menjadi hantu. Sedangkan di sisi lain di puncak makam 9 pahlawan, para peserta lain sedang menghadapi raksasa patung jenderal. Hal itu karena di tempat itu sudah didesain khusus oleh panitia pertandingan agar gulungan yang ada di puncak makam pahlawan itu tidak mudah untuk didapat. Maka panitia pertandingan membuat patung-patung jenderal dengan kekuatan sebanding tingkat raja. Dan nampaknya di sana juga ada Zhao Yi dan beberapa keluarga kerajaan lainnya. Patung-patung itu mungkin agak sulit untuk dikalahkan. Jika tidak bisa mengalahkan patung batu, jangan datang ke sini untuk mengambil gulungan. Lihat, di sana. Semuanya, semua gulungan yang ada di sini adalah milikku, Zuminglang. Semua yang ada di sini silakan pergi. Apa? Semua orang yang datang ke sini adalah master tingkat tinggi. Beraninya kau berbicara seperti itu? Minglang pun ditertawakan oleh pimpinan klan-klan lain yang ada di bangku penonton. Aku pikir itu yang disebut dengan penghancuran diri, hahaha. Aku kira siapa yang datang, ternyata Zuminglang. Sungguh badut yang sombong dan arogan.
Setuju, sekarang kesempatanmu untuk membunuh Zuminglang. Benar. Boneka? Zuminglang, bertahun-tahun aku memikirkan cara untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Akhirnya kesempatan ini tiba. Ternyata Du Jiu adalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh Zhao Yinghe. Matilah kau Zuminglang. Tetapi Zuminglang dengan santainya menghadapi Zhao Yinghe. Dan kemudian Zuminglang tersenyum. Wah. Karena memotong tangan dan kakimu tidak membuatmu jerah, maka akan kupotong lagi. Pangeran Zhao Yinghe pun dapat dikalahkan Minglang dengan mudah. Woi, kalian semua, jika masih ingin hidup, maka pergilah. Jika kalian masih bersikeras melawan, maka kalian semua majulah bersamaan. Aku Zuminglang tidak punya waktu menghadapi kalian satu persatu. Zuminglang ini sama sekali tidak memperlakukan orang lain sebagai manusia. Keren sekali aku menyukainya. Serang! Semua peserta pun mulai maju untuk menyerang Minglang. Pedang Roh Naga bangkitlah. Teknik pedang Dewa Merah. Breaking Sword. Lihat baik-baik, ini adalah pedang pertama. Gawat, cepat pergi dari sini. Tidak, kakiku patah. Zuminglang, dia adalah iblis. Teknik pedang macam apa itu? Kuat sekali. Teknik pedang kedua. Semua naga di arena terbang dengan teknik pedang kedua Minglang yang menghasilkan pusaran angin topan. Pedang ketiga. Wah! Tidak. Pedang keempat. Tidak, tanahnya retak. Pedang kelima. Pedang keenam. Sial, bagaimana Breaking Sword Minglang menjadi lebih kuat daripada yang dulu? Pedang ketujuh. Serang. Tidak. Gawat, cepat lari, Zuminglang sudah gila. Aku rasa ini cukup. Sudah lama aku tidak menggunakan teknik ini. Tubuhku agak kaku. Semuanya, teknik pedang Zuminglang terlalu kuat. Aku memilih untuk mundur. Aku juga ikut mundur. Yang di bawah tingkat raja sebaiknya mundur saja. Hanya tersisa beberapa orang saja masih bermimpi untuk mengalahkanku. Tetapi tiba-tiba dari belakang Minglang, hahaha, Zuminglang, aku bukan seperti kelompok tikus-tikus pengecut itu. Hahaha, akhirnya kau masih belum paham juga. Zuminglang pun langsung menggunakan teknik pedang terkuatnya. Dan akibat serangan itu seluruh arena pertandingan kota Jingguan pun menjadi hancur. Dan semua peserta pun berhasil dikalahkan. Basit, sekarang apakah semua gulungan menjadi milikku? Ya, semua menjadi milikmu. Oke, sampai di sini dulu untuk part keempatnya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di next video. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.